Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reki Pernande, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Manado, akan melaksanakan praktik pembelajaran sejarah di SMA Negeri 16 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kelas 10, kiranya Bapak Ibu penguji berkenan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Makasih banyak untuk kehadiran para peserta didik semuanya. Hari ini kita akan memulai suatu pembelajaran mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, saya pikir kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, saya akan memulai dengan mengajak kalian untuk menyanyikan suatu lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Oke. Silakan, mungkin boleh kalian berdiri. Guys, silakan duduk kembali. Oke, siap-siap saya akan mengabsen kehadiran kalian. Aldiansyah Rizkullah. Naila. Asisa Nur. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan dari mana sih asal-usul mereka serta ciri-cirinya. Nah, untuk tujuan yang akan kita pelajari dari materi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mengenai apa itu? Jalur masuknya ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesioid ke Indonesia. Peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri ras. Oke. Mungkin ada yang tahu dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yaitu ras Proto-Melayu? Yes, silakan. Ras Proto-Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur darat melalui Malaysia dan Sumatera dan juga jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi.
bagaimana ciri-cirinya bangsa Proto Melayu, Deutero-Melayu dan Melanesoid? Ada yang mau menyebutkan? Silakan. Ciri-ciri dari bangsa Proto Melayu ini, dia memiliki kulit berwarna kuning, kemudian rambutnya berwarna coklat, lurus, bermata sipit. Itu saja, Pak. Oke, makasih. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran ke dalam materi intinya, saya mau mengajak kalian untuk melakukan ice breaking tepuk fokus. Nah, silakan berdiri. Kita akan memulai ice breaking, yaitu tepuk fokus. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, Fokus. Nah, kalau kalian sudah fokus belajar, yuk kita berkenalan dengan asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang ada pada gambar ini adalah gambar mengenai peradaban perkembangan dari masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalau yang ini apa ini? Ini adalah suku bangsa Jawa, Bugis, suku Bali, dan suku Minangkabau. Nah, kalau ini, yang keempat suku ini itu masuk ke dalam suku bangsa apa? Deutero-Melayu apa Proto-Melayu? Proto-Melayu. Hah? Proto-Melayu. Hah? Sebentar, baru kita bahas tentang apa sih yang Proto-Melayu, apa Deutero-Melayu. Nah, ini masuk ke dalam Deutero-Melayu. Kalau yang ini, yang ada suku Batak, suku Toraja, kemudian Lombok, ada apa lagi? Suku yang ada di Papua, itu masuk ke dalam Proto-Melayu. Nah, kalau yang ini adalah bangsa Melanosoid. Nah, jalur masuknya ke Indonesia, ayo kita berkenalan dengan rute jalur masuknya bangsa-bangsa ini ke Indonesia. Sebentar, baru ada link YouTube-nya. Nah, selanjutnya ada bangsa-bangsa yang kemudian berkembang dari Deutero-Melayu. Itu ada suku Bugis, Jawa, Bali, dan Nah, kalau ini adalah Melanesoid. Melanesoid ini kenapa hidup seperti ini? Ini identik dengan bagaimana mereka awalnya masuk ke Indonesia sekitar 1700 sebelum Masehi. Nah, mereka hidup, kalau di laut mereka hidup berburu ikan. Kalau di darat ya berburu binatang-binatang hutan. Dan bahkan mereka juga sudah mulai namanya bercocok tanam. Ini adalah materi-materinya. Apa yang Anda ketahui dari ras Proto-Melayu tadi? Coba, apakah kebudayaan-kebudayaan yang mereka bawa oleh Proto-Melayu? Kalau Proto-Melayu membawa kebudayaan apa? Nekara itu Deutero-Melayu. Oke, bisakah Anda menyebutkan satu asal usul bangsa Proto-Melayu? Oke. Bangsa Proto-Melayu ini, mereka berasal dari provinsi Yunnan di Cina Selatan. Kemudian mereka berimigrasi ke Indochina, Siam, hingga akhirnya masuk ke kepulauan Indonesia, Bapak. Oke, makasih banyak. Nah, kedatangan ras Proto-Melayu ke Nusantara kita bisa lihat di sini. Ini adalah dua rute jalur masuknya bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Oke, saya minta satu orang untuk maju ke depan, tunjukkan rute jalur masuknya bangsa Proto-Melayu. Silakan Nike kalau bisa, bangsa jalur masuknya bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu sendiri ini Yunani Cina. Mereka masuk lewat sini dan menyebar ke Nusantara. Ada yang ke Kepulauan Sumatera lewat jalur sini, lewat jalur Filipina. Kemudian ada yang melewati Samudra Asia itu. Nah, ini masuk ke Filipina terus ke daerah Sulawesi. Kalau yang dari barat,
masuk ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, hingga Nusa Tenggara, Pak. Oke, makasih banyak. Silakan duduk. Saya lanjut ke poin berikutnya. Bangsa Proto-Melayu pada mulanya tersebar dari Madagaskar sampai daerah Pulau Paling Pasifik sampai masuk ke wilayah daerah sekitar Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, kita lanjut kepada kedatangan Deutero-Melayu. Nah, Deutero-Melayu ini diperkirakan masuk ke kepulauan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi. Bangsa ini sampai ke Indonesia setelah bangsa Proto-Melayu. Bangsa Indonesia termasuk keturunan bangsa Deutero-Melayu adalah suku bangsa apa tadi yang tergolong masuk suku bangsa Deutero-Melayu? Bugis, apa lagi? Jawa, Bali. Minahasa, Sunda, Madura, Aceh. Oke. Nah, selanjutnya kebudayaan yang dibawa adalah Nah, kalau kapak corong atau perunggu dapat dibagi menjadi dua. Bangsa ini dibandingkan dengan lainnya diperkirakan terdapat 70% Melanosoid yang menempati wilayah Papua dan daerah-daerah lain. Penyebab kedatangan mereka baik Proto-Melayu, Melanosoid maupun Deutero-Melayu itu akibat dari kekeringan dan juga menyebarnya penduduk-penduduk asing ke daerah tempat tinggal awal mereka, sehingga mereka itu bermigrasi ke daerah-daerah lain. Nah, bermigrasinya mereka ini setelah zaman Pleistosen atau zaman es mencair di kutub utara, baru mereka masuk ke wilayah Indonesia. Banyak yang menggunakan jalur laut dan juga Oke. Selanjutnya saya akan memberikan kalian suatu pertanyaan mengenai pernahkah kalian mendengarkan atau mempelajari mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Pernah? Kalau pernah, tolong Anda sebutkan mengenai satu bentuk kehidupan bangsa Deutero-Melayu. Apakah mereka berpindah-pindah atau tidak? Berpindah-pindah atau tidak? Pindah-pindah, Pak. Apakah pada waktu itu mereka sudah mulai mengenal namanya bercocok tanam? Sudah. Apakah mereka pada saat itu masih hidup berburu atau tidak? Masih. Cuman sedikit. Nah, apa yang menyebabkan mereka tidak hidup lagi berpindah-pindah? Karena mereka sudah mulai mengolah tanaman. Oke, kebutuhan pokok. Selain itu mereka sudah mulai mendirikan tempat tinggal. Oke, yang berikutnya adalah apa yang menyebabkan bangsa Proto-Melayu dan Melanosoid serta Deutero-Melayu ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Pengaruh budaya asing. Contohnya pengaruh budaya asing yang kayak bagaimana? Ketika ada bangsa-bangsa asing, mereka itu bermigrasi ke wilayah lain. Oke. Berikutnya, apalagi yang terjadi pada saat itu selain datangnya bangsa asing adalah apa? Kekeringan. Oke. Ini saya akan membagikan, sudah ada link Google formulirnya yang saya bagikan sebelumnya. Silahkan tolong dikerjakan Google formulirnya itu. Nah, kalau sudah silahkan kalian balik ke kelompoknya kalian masing-masing dulu. 1, 2, 3. Nah, silahkan duduk secara berkelompok. Sini. Sudah duduk secara berkelompok? Oke, kalau sudah duduk secara berkelompok, saya minta satu-satu orang dari setiap kelompok. Silakan belajari dulu. Nah, sebentar saya minta setiap perwakilan kelompok ada 2 orang yang mempresentasikan di depan. Nah,
2 orang saja yang mempresentasikan di depan. Oke, silakan dipelajari dulu. Saya kasih waktu berapa menit? Oke, silakan. Sudah? Ada yang sudah selesai? Setiap kelompok mempresentasikan satu ras Proto Melayu, kelompok 1, kelompok 2 Deutero Melayu, dan kelompok 3 adalah Mesoid. Nah, kalau kalian tidak mengerti silahkan perhatikan gambar ini. Tolong dicatat di LKPD-nya hasil-hasil yang kalian dapatkan dari apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, tulis di situ. Satu kelompok, 1 orang. Nah, tulis apa yang kalian dapatkan hari ini. Tulis nama kelompok. Tulis hasil-hasil apa yang kalian dapatkan hari ini. Oke, dari video yang kalian pelajari ini sudah ada yang dipahami atau belum? Sudah. Bagaimana dengan tugas kelompoknya tadi? Yang untuk presentasi sudah ada yang siap? Oke, saya panggil kelompok 1 nah. Kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedatangan ras Proto Melayu ke Nusantara. Mungkin kita harus bertanya ini agar kita lebih mengenal nenek moyang bangsa Indonesia kita. Nah, kali ini saya, Latif Fairuz, mewakilkan kelompok 1 dan juga Siti Sabila akan menjelaskan tentang kedatangan ras Proto Melayu ke Nusantara beserta ciri-ciri ras Proto Melayu itu sendiri. Tanpa memakan waktu yang lama, kita langsung bahas saja nih kedatangan ras Proto Melayu ke Nusantara. Bangsa Proto Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur, yang membawa kebudayaan Neolitikum. Mereka datang dari Yunan ribuan tahun yang lalu dan menjadi leluhur bagi banyak suku asli Indonesia sekarang. Itu tadi penyampaian materi tentang Proto Melayu dari kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan kedatangan ras Deutero Melayu ke Nusantara. Dalam presentasi ini akan dibacakan oleh teman saya. Kedatangan ras Deutero Melayu ke Nusantara. Deutero Melayu atau Melayu Muda adalah suku bangsa yang tinggal di Kepulauan Indonesia pada sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Bangsa ini sampai di Indonesia setelah bangsa Proto Melayu yang datang ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Para ahli sepakat bahwa tidak ada dasar arkeologis yang menunjukkan perbedaan antara Proto Melayu dan Deutero Melayu. Peninggalan bangsa Deutero Melayu berupa kapak corong, cendrasa nekara, lungkot bejana, perunggu menyir, dolmen kubur, batu, sarto, bagus, dan punden berundak. Sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kiranya apa yang kalian presentasikan tadi dapat kalian pahami, dapat kalian pelajari dengan baik untuk mengenal dan mempelajari lebih dalam mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya ada perbedaan antara ciri-ciri, ras, kebudayaan maupun sebagainya, tetapi
dalam peradaban selanjutnya ketiga ras ini kemudian menyatu menjadi satu suku bangsa yang sekarang dikenal dengan Indonesia. Dari berbagai segi budaya, kultur maupun warna kulit serta yang lainnya, kita adalah satu bangsa, satu bahasa dan satu bentuk kebudayaan yang sama. Melalui hal ini silahkan kalian kerjakan. Ada linguisis yang saya kirim? Belum, Bapak. Belum. Oke, kalau belum saya akan kirim linguisisnya. Silahkan kalian juga kerjakan itu. Silahkan kalian mungkin dapat mempelajari buku ini mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini juga dijelaskan bagaimana nenek moyang kedatangan mereka ke Indonesia juga merupakan salah satu penyebaran rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa rempah-rempah yang ada di Indonesia? Cengkeh, pala, apa lagi? Kemudian apa lagi? Bivalvi. Nah, bivalvi itu ada yang mau menyebutkan bivalvi itu apa? Teknik cetak hukum karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Oke, ada lagi yang lain? Yang pertama tadi adalah disebut teknik cetak lilin. Mengapa disebut dengan cetak lilin? Karena metode yang digunakan adalah dibuat dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Oke, hasil cetakannya itu bisa berupa seperti ini. Oke? Apakah tidak ada lagi kebudayaan setelah ini? Masih ada. Apa itu? Nah, ini kebudayaannya. Ini adalah penguburan primer dan penguburan langsung. Kalau penguburan primer, dalam sistem penguburan ini menyatakan hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah. Penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung itu berarti dikuburkan di mana? Penguburan tidak langsung. Ditanam atau tidak itu orang? Dalam sistem ini masyarakat dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah masyarakat menjadi kerangka, kuburnya digali, kerangka diambil untuk dibersihkan kembali. Kita lanjut kepada benda-benda pemujaan. Nah, benda-benda pemujaan adalah seperti ini. Apa itu benda-benda pemujaan? Mulai muncul pada zaman megalitikum atau zaman batu besar, samanya proto Melayu. Oke, selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya apa? Ini adalah peninggalan kreativitas dari masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah tadi kita mempelajari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanesoid, apa sih kesimpulan kalian semua? Saya mau mulai dari kelompok 1, silakan. Coba kelompok 1. Iya, Pak. Kesimpulannya apa? Adalah bangsa Proto-Melayu adalah bangsa pertama yang memasuki Nusantara, Bapak. Kemudian Proto-Melayu adalah penduduk awal dari Nusantara. Dia membawa kebudayaan Neolitikum. Kemudian mereka datang dari Yunan, Cina Selatan. Ada 2 jalur persebaran mereka, jalur timur dan barat. Jalur timur itu meliputi Filipina dan kemudian masuk ke Sulawesi, sedangkan jalur barat melalui Semenanjung Melayu lalu ke Sumatera
menyebar ke Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, sudah? Makasih banyak untuk kesimpulannya. Kelompok 2 silakan. Baik, kesimpulan yang kelompok kami dapat yaitu dari 3 ras yang masuk ke Nusantara, semuanya memiliki fisik yang berbeda dengan keunikan dari masing-masing ras. Kelompok manusia sejarah yang memiliki peran penting tentang masuknya atau persebaran nenek moyang di Indonesia dengan ras Proto Melayu yang pertama tiba di Nusantara, kemudian Jutro Melayu dan ras Melanosoid. Ras Melanosoid adalah ras asli yang berada di Papua. Dari 3 kelompok ini menunjukkan proses migrasi dan asimilasi yang kompleks tentang persebaran bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk setiap pertanyaan, untuk setiap kesimpulan yang kalian berikan, untuk setiap refleksi yang kalian sudah pelajari. Kiranya apapun peninggalan-peninggalan kebudayaannya ini tetap bisa dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, kita hari ini akan menyanyikan suatu bentuk peninggalan kebudayaan masyarakat Indonesia yang terbungkus lewat lagu. Nah, lagunya tentang apa? Ada yang tahu enggak lagunya tentang apa? Lagunya yaitu tentang Oke, kita berdiri. Oke, silakan. Yang semangatnya ini lagu. Oke, silakan satu orang menutup di dalam doa. Oke, silakan. Maju ke depan sini. Maju ke depan, Tio. Tadi kita sudah memulai pelajaran yang panjang itu, kita akhiri dengan doa. Sudah dimulai. Oke, silakan dulu. Tetap semangat dalam proses belajar, mengajar untuk kedepannya. Nah, tetap fokus, jangan ada yang membuat hal-hal yang tidak baik di luar sana, karena akan berdampak kepada kalian masing-masing. Oke, tetap semangat, tolong jaga dan hormati guru-gurumu. Nah, jangan ada yang berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kasihan orang tuamu di rumah.